Pernah nggak sih kalian merasa bahwa kerja keras kalian seharusnya membuahkan hasil yang setimpal? Atau mungkin kalian pernah melihat seseorang sukses bukan karena koneksi atau warisan, tapi karena usaha dan kemampuannya sendiri. Itulah yang disebut meritokrasi. Tapi, apakah sistem ini benar-benar bisa diterapkan dengan sempurna? Bagaimana cara kita memastikan bahwa seseorang mendapatkan hal yang layak berdasarkan kemampuannya? Atau meritokrasi hanya sekadar utopia belaka? Mari kita kupas lebih dalam tentang sistem yang banyak disebut sebagai sistem paling adil di dunia ini. Meritokrasi berasal dari kata merit, yang berarti kebaikan atau manfaat, dan kratos, yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Istilah meritokrasi muncul pertama kali dalam sebuah esai satir berjudul The Rise of the Meritocracy, yang ditulis oleh Michael Dunlop Young pada tahun 1958. Dalam esai ini, Young mengungkapkan istilah tersebut untuk menggambarkan masyarakat yang dalam perannya orang-orang dipromosikan dan mendapatkan posisi berdasarkan prestasi dan kemampuan mereka, bukan berdasarkan latar belakang sosial ataupun kekayaan. Dalam sistem meritokrasi, seseorang dihargai dan diberi kesempatan berdasarkan bakat, usaha, dan kerja kerasnya, bukan karena latar belakang keluarga, kekayaan, ataupun koneksi sosialnya. Bayangkan, ada dua orang yang melamar pekerjaan, satu berasal dari keluarga kaya dengan banyak koneksi, tapi kemampuannya biasa saja. Sementara yang satu datang dari latar belakang sederhana, namun memiliki keterampilan dan pengalaman yang luar biasa. Nah, dalam sistem meritokrasi, orang kedua lah yang seharusnya mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Karena sudah barang tentu, ia lebih kompeten. Namun, apakah meritokrasi benar-benar bisa diterapkan secara mutlak? Bagaimana dengan faktor keberuntungan? Kemudian akses ke pendidikan, dan lingkungan sosial yang mungkin berbeda-beda. Meritokrasi bukanlah konsep baru. Sejak zaman dahulu, beberapa peradaban telah mencoba menerapkan prinsip ini. Yang paling jauh kita akan melihat Tiongkok kuno dan sistem ujian pegawai negeri pada zaman dinasti Han. Tiongkok mulai menerapkan sistem ujian pegawai negeri berbasis prestasi. Siapapun yang bisa lulus ujian akan mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan, tanpa memandang asal-usulnya. Kemudian, pada zaman revolusi industri dan peluang berdasarkan keterampilan pada abad ke-18 dan 19. Dengan berkembangnya revolusi industri, kesempatan kerja mulai bergeser dari sekedar warisan keluarga ke kompetensi teknis terbuka. Orang-orang yang memiliki keterampilan lebih tinggi bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang paling dekat dengan kita, yaitu dunia modern. Meritokrasi dalam dunia pendidikan serta pekerjaan. Saat ini banyak negara yang menerapkan meritokrasi di berbagai bidang, seperti seleksi masuk universitas, kenaikan jabatan di perusahaan, serta pemberian beasiswa bagi yang berprestasi. Meritokrasi bisa kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama dalam dunia pendidikan. Beasiswa-beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, bukan yang berasal hanya dari keluarga yang kaya. Kemudian dalam dunia pekerjaan juga, karyawan yang rajin dan berbakat bisa saja naik jabatan, meski berasal dari latar belakang yang mungkin sederhana. Kemudian dunia olahraga, yang paling penting adalah seorang atlet yang berlatih keras dan menunjukkan performa terbaik akan mendapatkan posisi utama dalam tim, bukan karena kenalan pelatih. Kita mungkin bisa ngambil contoh Jack Ma, seorang pendiri Alibaba. Dia bukan berasal dari keluarga kaya dan bahkan sering ditolak saat melamar pekerjaan. Tapi dengan kerja keras dan inovasinya, dia berhasil membangun perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kemudian contoh lain adalah Oprah Winfrey, yang lahir dari keluarga miskin, namun berhasil menjadi salah satu tokoh media paling berpengaruh di dunia, berkat kerja keras dan kemampuannya dalam berkomunikasi. Sistem meritokrasi memiliki banyak manfaat. Yang pertama bisa mendorong orang untuk bekerja keras dan mengembangkan diri. Kemudian bisa menghasilkan individu-individu terbaik di berbagai bidang. Juga dapat menciptakan keadilan sosial berdasarkan prestasi. Namun meritokrasi juga ada tantangannya. Yang pertama, mungkin tidak semua orang memiliki akses ke pendidikan atau sumber daya yang sama. Kadang-kadang masih ada bias yang sulit dihilangkan dalam penilaian seseorang. Kemudian, sistem meritokrasi yang tidak diawasi bisa menyebabkan kesenjangan sosial.
Ada kritik yang menyebut bahwa meritokrasi bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak diimbangi dengan kesempatan yang setara bagi semua orang, sistem ini justru bisa memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Maka dari itu, agar meritokrasi benar-benar adil, harus ada akses yang sama bagi semua orang untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, agar meritokrasi bisa berjalan lebih baik dan adil, beberapa langkah bisa kita terapkan. Yang pertama, kita harus memulai pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan begitu, mereka bisa saja bersaing dengan adil. Jadi kayak di kota, orang-orang di kota dan orang-orang desa punya kesempatan yang sama. Kemudian yang kedua, kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Perusahaan dan organisasi harus memastikan bahwa promosi dan rekrutmen dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan faktor lain seperti hubungan pribadi ataupun nepotisme gitulah ya. Yang ketiga, mengurangi bias sosial. Masyarakat harus dididik untuk tidak menilai seseorang berdasarkan latar belakangnya, melainkan berdasarkan kemampuannya. Yang keempat, menciptakan program pengembangan diri. Pemerintah dan perusahaan bisa menyediakan program beasiswa, pelatihan, dan mentoring agar lebih banyak orang bisa meningkatkan keterampilan mereka. Nah, di era modern, ada salah satu bentuk meritokrasi. Contohnya adalah Kabinet Kanada pada tahun 2015. Kabinet ini dianggap sebagai kabinet terbaik di dunia pada saat itu. Para menteri dari kabinet ini diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Contohnya adalah Menteri Kesehatan Kanada merupakan seorang dokter yang pernah di Afrika selama belasan tahun. Kemudian ada juga Menteri Pertanian dan Agrikultur Kanada. Dia adalah seorang mantan petani dan peternak sapi perah. Kemudian ada juga Menteri Olahraga dan Pemuda Disabilitas. Orang ini adalah mantan atlet Paralimpik yang mengalami kebutaan 90%. Kemudian ada juga Menteri Transportasi. Menteri ini merupakan seorang astronot sekaligus orang Kanada pertama yang pergi ke luar angkasa. Ada juga Menteri Demokratisasi Kanada, yang merupakan seorang imigran asal Afghanistan yang mengungsi ke Kanada sejak usia 12 tahun karena negara asalnya dilanda konflik. Kemudian yang terakhir adalah Menteri Keamanan Publik dan Persiapan Darurat Kanada. Dia adalah seorang mantan anggota pramuka dengan tingkat peringkat tertinggi. Pemilihan struktur susunan kabinet yang tepat dianggap sebuah langkah baik. Indonesia pernah melakukan hal serupa dengan mengangkat Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang merupakan mantan seorang nelayan. Meritokrasi bukan hanya sekedar teori, tapi sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sekolah, pekerjaan, hingga hubungan sosial. Kita bisa membangun budaya di mana kerja keras dan bakat lebih dihargai dibanding faktor lain. Namun, kita juga harus menyadari bahwa meritokrasi yang adil memerlukan akses yang setara bagi semua orang. Jika kita ingin dunia yang lebih baik, kita harus mendukung sistem yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk berkembang. Jadi, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi bagian dari budaya meritokrasi? Apakah kita sudah menilai orang berdasarkan usaha dan kemampuannya, bukan dari latar belakangnya? Mari kita mulai dari diri sendiri, karena dunia yang adil adalah dunia di mana setiap orang mendapatkan kesempatan berdasarkan apa yang mereka usahakan.